Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, Zat yang maha memberi peluang kebaikan, Zat yang maha Rahman dan Rahim, memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam bertauhid dan beribadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam waktu kurang lebih 35 menit pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas, menadaburi beberapa peristiwa di dalam Al-Quran terkait dengan security awareness. Security awareness ini adalah sejauh mana kita mengamankan diri kita dan juga mengamankan dakwah Islamiyah, keberlangsungan dakwah Islamiyah di tempat kita berada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin Islam tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Tetapi Allah tidak pernah menjamin bahwa dakwah Islamiyah atau kalimat tauhid itu tidak hilang dari negeri kita, dari kota kita, dari kampung kita. Kitalah yang harus merekayasa dan juga membentuk komunitas supaya kita termasuk ke dalam kafilah dakwah, meneladani para penerus dakwah dan juga para nabi sebelum kita. Ada dua ayat yang bisa kita pegang untuk menjaga keberlangsungan dan kontinuitas dakwah. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin ini kalimat yang dahsyat sekali. Memang ada larangan berbuat kerusakan di dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat lain. Wala tufsidu, jangan berbuat kerusakan. Tetapi ketika disebut wala ta'thaw fil ardi mufsidin, mufsidinya di sini subjek. Artinya orang itu kalau dia sudah rusak dimanapun berada, itu dia akan menjadi sosok yang memang menimbulkan kerusakan. Jadi kalau kita berada di suatu tempat, kalau kita tidak bisa bermanfaat di tempat itu, minimal kita menjaga diri tidak menjadi penyebab kerusakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah doa Nabi Musa alaihissalam. Doa ini dahsyat juga. Di surat Yunus ayat 85, Nabi Musa berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Kata-kata fitnah itu tidak cukup untuk diterjemahkan di sini. Jadi ini ada kelemahan di dalam penerjemahan. Jadi kata fitnah di sini artinya banyak, tetapi harus ditulis salah satu saja, yaitu sasaran fitnah. Padahal yang dimaksud Rabbana la taj'alna fitnatan itu bisa jadi orang yang terpaksa mendukung kezaliman, bisa juga. Kalau pelaku kezaliman, oke. Tapi orang yang terfitnah sehingga dia menjadi pendukung kezaliman, itu juga jangan sampai terjadi pada diri kita. Ada juga orang yang terpaksa mendiamkan kezaliman, itu juga terfitnah. Ada juga orang yang tidak bisa berbuat banyak ketika melihat kezaliman, itu juga terfitnah. Maka doa Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, jangan jadikan kami objek kezaliman, jangan jadikan kami pelaku kezaliman, jangan jadikan kami pendukung kezaliman, jangan jadikan kami orang yang mendiamkan dan membiarkan kezaliman. Maka dari itu kita diperintahkan untuk konsisten, dan dakwah Islamiyah itu berada pada titik bahwa kita harus mengarahkan pada semua orang. Bahasa sederhananya, manusia itu satu di antara 4 kotak ini. Ada manusia yang memiliki aklun zaki, kecerdasan. Qalbun zaki itu kejernihan kalbu, orang baik, cerdas, baik. Itu idealnya. Ada orang yang kecerdasannya kurang tapi dia baik. Ada orang baik tapi kecerdasannya kurang. Ya, jadi ada yang cerdas tapi kurang baik, ada yang baik tapi kurang cerdas. Bahkan ada juga yang dua-duanya ghairu. Gitu. Tapi agama kita ini tidak pernah menolak orang. Semuanya akan diarahkan pada arah ke sini. Jadi
Inilah nilai dakwah. Agama Islam tidak pernah menolak orang. Orang dengan segudang prestasi, ahlan wa sahlan. Orang dengan segudang maksiat, ahlan wa sahlan kalau dia mau bertaubat, mau memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang tidak punya potensi kebaikan. Allah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insan. Insan di situ every single. Berarti setiap orang itu diciptakan Allah dengan kesempurnaan. Allah selalu membersamakan kepada manusia itu potensi baik. Makanya kalau seandainya orang itu cerdas dan baik, idealnya begitu. Tapi kalau ada orang kecerdasannya kurang tapi baik, ini harus dibantu dia supaya leverage-nya naik dari kecerdasannya memiliki tambahan, yaitu dengan belajar. Karena kalau orang hanya baik saja, dia bisa dimanipulasi, dia bisa diperalat, dia bisa melakukan bid'ah, dia bisa dizalimi, bisa diperdaya, ditipu. Sebaliknya kalau dia cerdas saja, tidak memiliki qalbun zaki, dia bisa menzalimi. Ya, dia bisa tadi wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dia bisa menghadirkan kerusakan. Dan seandainya dua-duanya pun dia tidak punya, maka selalu ada ladang dakwah ini. Dan uniknya bahwa kita ini ada di antara 5 halangan dan rintangan dakwah. Yang pertama, kita ada kalanya menghadapi orang mukmin yang iri, orang munafik yang hasad, orang-orang kafir yang memerangi, hawa nafsu dari dalam diri kita yang membelenggu, setan yang menyesatkan. Nah, ini sebenarnya kalau berkumpul jadi satu, kita akan kewalahan. Dan kita perlu punya metodologi di dalam mengamankan diri kita dari 5 hal ini. Mukmin yang iri ini cara kita berinteraksi dengan dia atau mereka berbeda. Cara kita berinteraksi dengan orang munafik, orang kafir. Mukmin yang iri ini yang tidak kalah beratnya berinteraksi dengan orang baik, orang mukmin, tapi masalahnya dia iri sama kita. Itu berat. Nanti ada level berikutnya yang lebih berat, itu adalah orang munafik yang hasad. Orang munafik ini tidak bisa diketahui. Wujudnya beda tipis dengan yang pertama. Dia bisa jadi ikut sholat, bisa jadi ikut tersenyum ketika kita tersenyum, tetapi dia hasad. Apa bedanya? Hasad dengan ghibtah. Kalau yang pertama itu ghibtah, bisa jadi dia agak sedikit membenci. Tapi kalau hasad, dia itu ingin melenyapkan, dia ingin memiliki nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak bisa, harus lenyap. Kalau saya nggak dapat, ya situ jangan dapat. Ciri-cirinya sederhana aja. Kalau kita itu senang ketika saudara kita senang dan sedih ketika saudara kita sedih, kita nggak termasuk di sini. Tapi kalau ada orang saudaranya bahagia, dia sedih, saudaranya sedih, dia bahagia, itu masuk ini kriterianya. Yang ketiga nggak usah kita bicarakan, orang yang memerangi kita banyak. Nah, yang nomor 4 itu hawa nafsu kita ini pada dasarnya adalah kita punya default. Nafsu kita itu ada 3. Nafsul paling rendah ammarah bisu, defaultnya nafsul lawwamah, lalu ada nafsul mutmainnah. Allah bersumpah dengan jiwa manusia, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafsul lawwamah itu jiwa yang dia punya sensor, kalau melakukan keburukan dia nyesal. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali, sensornya rusak, dia drop menjadi nafsul ammarah. Melihat segala sesuatu sudut pandangnya negatif. Menjadi pribadi yang eksploitatif. Sulit menjadi pribadi yang kontributif. Pengennya dapat, sulit memberi, gitu. Pengennya untung sendiri, gak peduli yang lain rugi. Nah, sedangkan yang kelima, setan. Nah, ini dia. Bapak Ibu mohon maaf, perspektif kita tentang setan ini bisa jadi tidak terupgrade. Saya bertanya, setan itu bentuknya bisa manusia dan bisa jin. Maka pada saat kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang harus dipastikan nomor 1 adalah kita bukan termasuk setan. Karena kalau kita setan itu berarti mengutuk diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat loh itu kok mengutuk dirinya sendiri.
Karena wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Syayatinal insi wal jinni itu bisa berelaborasi, berkolaborasi mereka. Dan perspektif kita tentang setan harus di-upgrade. Saya tanya, Nabi Adam ketika berdialog dengan iblis, Nabi Adam itu nyaman atau takut? Iblis, tahu iblis ya? Itu ketika berdialog sama iblis itu nyaman apa takut-takut? Kalau Nabi Adam itu takut, tidak pernah akan terjadi kemaksiatan. Perspektif inilah yang kita kurang upgrade, sehingga di benak kita yang namanya setan itu mengerikan, berkepala seperti itu ya. Kalau itu saya gambarkan imut, kepalanya merah, menakutkan. Anak-anak kita takut, awas di situ ada setan, di situ ada setan. Padahal ketika seseorang sudah dewasa, setan itu menyenangkan. Kalau saya laki-laki tiba-tiba ngobrol dengan perempuan yang bukan istri, bukan mahram saya, nyaman. Setan gak itu? Ada setan di antara kita berdua. Atau jangan-jangan saya jadi setan. Kalau biasa saya dapat take home pay, kemudian tiba-tiba melonjak menjadi 20 kali lipat, ada setan di situ. Ya. Kalau saya tiba-tiba ingin memburu jabatan gitu, bernafsu meraih jabatan dan popularitas, berarti saya sedang berburu, diarahkan oleh setan. Coba bayangkan, kita bayangkan iblis itulah yang menamai buah itu dengan syajaratul khuldi la yabla. Adam, tahu nggak kenapa Anda nggak boleh makan buah itu, nggak boleh mendekati? Kenapa? Syirik aja itu malaikat nggak mau dia. Karena kalau Anda makan itu, Anda akan kekal di sini. Itu namanya buah khuldi. Itu yang ngasih tahu itu iblis, yang ngasih nama dia. Kita jangan ikut-ikutan. Gitu. Tapi sih saya hanya memberitahu, ingatan aja. Jadi orang kan makin penasaran dibegitukan. Maka Adam itu terbujuk karena Allah sudah mengingatkan bahwa iblis itu adalah aduwun mubin. Ingat nih, aduwun mubin, musuh yang nyata. Tapi faktanya iblis, bala tentaranya, setan itu musuh yang tidak kelihatan. Di surat Al-A'raf disebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis, bala tentaranya, setan, sekalipun dia bentuknya manusia, nggak kelihatan. Orang munafik nggak kelihatan. Dia senyum, kita senyum. Kita senyum, dia senyum. Karena itulah para dai, dan para dai itu gini, jangan sampai kita mengatakan yang disebut dai, bukan saya. Dai itu ustadz-ustadz, ya, para guru besar, guru ngaji. Setiap kita itu adalah dai, wajib menyampaikan kebenaran agama kita. Dan kita perlu membekali diri dengan 3 hal ini. Ada yang disebut dengan kompetensi keilmuan, syurut ma'rifiyah. Ada yang disebut dengan kompetensi metodologis, terkait cara kita berdakwah. Ada yang disebut, nah ini yang paling penting, kompetensi kepribadian. Seorang dai, dia akan dinilai kontennya dari perilakunya. Makanya ada istilah Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Muhammad Abduh itu ketika beliau ke Eropa, menyaksikan di sini ada Islam tapi nggak ada umat Islam. Ajaran-ajaran Islam dipraktekkan tapi umat Islam nggak ada. Yang mempraktekkan bukan umat Islam. Sementara umat Islam itu dia punya nama, tapi sebagian akhlaknya tidak mencerminkan kebenaran agama yang diperjuangkannya. Maka kita perlu ini. Dan kenapa kita punya pengamanan, security awareness? Karena yang 5 hal tadi itu tidak ringan kita hadapi hari ini. Hari ini ketika kita mendapati bahwa yang namanya musuh itu tidak harus terlihat orang yang memaki kita, yang mencaci kita. Yang namanya orang itu disukai dan dipercaya bukan berarti tidak ada musuhnya. Siapa yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Pertanyaannya, ada yang memusuhi Nabi Muhammad? Kurang baik apa Nabi Muhammad? Harusnya kan orang kayak Nabi Muhammad gak ada musuhnya kan? Itu karena Nabi Muhammad ingin mengubah potensi itu. Potensi yang tadi dari ghairu menjadi yang aklun daki qalbun zaki. Pertanyaan kedua, kenapa Nabi Muhammad tidak diturunkan di Romawi atau di Persia, negara yang saat itu sudah maju, tapi diturunkannya adalah di negeri Arab yang pada saat itu lam yakun syai'an madhkura. Nah,
Berikutnya, Bapak Ibu, kita bisa melihat ada beberapa perhatian Al-Quran terhadap redaksi-redaksi. Contoh yang pertama ada Al-Adiyat. Al-Adiyat itu artinya kuda perang. Di dalam Al-Quran jenis-jenis kuda itu 3 disebutkan. Kuda perang, Al-Adiyat. Kuda tunggang, Al-Khail, Al-Anfal ayat 60. Dan satu lagi kuda pacu, As-Safinatul Jiyad di surat Shad. Kenapa Allah memperhatikan 3 kuda ini? Dan yang dijadikan nama surat dan sekaligus sumpah adalah kuda perang. Nah, sesekali boleh Bapak dan Ibu nanti cari ya, googling, kalau perlu ke stable. Saya challenge Bapak dan Ibu naik dah itu kuda 40 menit aja, gak usah lama-lama. Nah, saya jamin tuh pegel itunya nanti kalau nggak pernah itu. Menandakan tidak mudah naikin kuda. Kuda tunggang digunakan sarana transportasi. Kuda tunggang itu kalau kita naiki stabil. Tapi kalau dia dipakai perang, cepat mati kita. Kenapa? Karena tidak bisa bermanuver. Al-Adiyat itu kuda yang bisa bermanuver. Dia melompat ke kanan, melompat ke kiri, mundur ke belakang. Dia menghindari senjata. Itu kuda perang, Al-Adiyat. Sehingga bisa dibayangkan orang-orang zaman dulu ketika dia berperang, dia harus punya 2 kuda. Kuda tunggang yang dia naiki menuju tempat perang, ya, dan kuda perang yang sudah dibawa atau dia bawa tidak dinaiki. Karena kalau dari awal dia naik kuda perang, dia udah muntah-muntah itu mungkin, udah pingsan duluan sebelum sampai tempat. Ya. Dan ini beda dengan kuda pacu, kuda yang memang kalau bahasa sekarang sport car-nya. Di As-Safinatul Jiyad punyanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa kita perlu memperhatikan ini? Karena kuda-kuda perang ini adalah peralatan. Kita harus punya pertahanan. Kenapa ada wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, surat Al-Anfal ayat 60. Karena ini bentuknya pertahanan. Kita ini kalau seandainya memposisikan dan membuat citra bahwa kita ini orang kuat, tidak ada orang berani bully kita. Kalau kita berwibawa, kita punya peralatan-peralatan ketahanan, tidak berani orang itu macam-macam sama kita. Tapi kalau kita tidak membangun security awareness ini, orang lain godain kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi. Jadi yang pertama Al-Adiyat itu perhatian ada perangkat kuda perang. Nah, ini perang itu jangan diartikan perang fisik ya, karena nanti kita akan bicara terkait dengan 4.0 itu kan industri ya, telekomunikasi, digital dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kenapa ribatul khail? Khail itu kuda tunggang. Kita harus punya tunggangan yang siap sedia dimobilisasi. Ya kalau kita menjadi dai kemudian SIM-nya mati, itu nggak keren. Artinya kalau SIM-nya mati itu nggak bebas keluar kemana-mana, gitu. Kalau dai di level internasional nggak punya paspor, begitu disuruh ke internasional, oh sebentar saya buat paspor, ya nggak mungkin. Jadi artinya kita punya mobilitas siap kemana saja. Kita ini adalah pasukan dakwah, terutama di persyarikatan ini. Ada bencana di sana, ayo berangkat. Ya kita nggak mungkin besok aja, ya nggak bisa. Berangkat sekarang. Dia punya ribatul khail. Di sana butuh orang, butuh bantuan. Di sana ada orang kena musibah, siap berangkat. Persyarikatan ini memiliki kemampuan untuk memobilisasi kadernya seperti itu. Dan kenapa? Yang ketiga Allah memberikan permisalan adalah as-saf di sini. Saf itu barisan. Dan bunyanun marsus itu kekokohan. Kalau kita lihat Bapak, kekokohan itu saling bertingkat dan tidak sejajar. Dia anyaman-anyamannya itu selalu ada ketersalingan, itu yang membuat kuat. Dan kalau kita belajar dari peristiwa Fathu Makkah itu strategis. Dan strategi Fathu Makkah itu hanya diceritakan Rasul kepada pasukan khusus, tidak kepada semua pasukan. Bahkan sekali Abu Bakar As-Siddiq, strategi Fathu Makkah itu tidak diceritakan. Maka strategi dakwah kita ada yang nanti disebut dengan dakwah ammah, ada yang dakwah khusus. Ya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, manuver yang dilakukan oleh Hudhud itu juga jenis model dakwah. Jadi kalau kita melihat kehebatan orang lain tidak mudah silau.
Ketika Hudud mengatakan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim, Hududnya juga nyantai, Nabi Sulaiman nyantai. Saya ngelihat ada kerajaan hebat dipimpin perempuan, punya segala-galanya, biasa aja. Tapi begitu wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, aku menjumpai mereka menyembah matahari. Nah, di situ tergerak dai. Sama kita. Kalau hari ini kita lihat masyarakat dipertontonkan dengan maksiat, ya kita harus tergerak. Gimana kita diberikan nikmat banyak di negeri yang luar biasa hebatnya ini, kok ada orang berbangga dengan maksiat? Kita harus bergerak, harus menyusun strategi. Kalau ada sesuatu yang membahayakan dakwah, itulah yang diperintahkan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib dan Mikdad ketika ada Hatib bin Abi Balta'ah hendak membocorkan strategi Fathu Makkah ini. Atau kita menjadi lelaki dari istana Fir'aun ketika Fir'aun memfitnah dan bahkan meneror Nabi Musa. Silakan dibuka surat Ghafir itu. Rajulun min ali Fir'aun. Itu orang elit, ya. Termasuk Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu kan adalah kisah yang tadinya menjelaskan bagaimana orang-orang itu merasa bahwa agama Islam itu hanya dipeluk oleh orang-orang lemah dan para budak. Tahukah kita bahwa as-sabiqunal awwalun jumlahnya 40, sekitar 40 lebih sedikit. Itu yang orang miskin dan orang budak hanya 13 saja. Sisanya adalah tokoh masyarakat, konglomerat hebat. Di antaranya itu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kalau divaluasi nilai kekayaannya hari ini itu lebih dari 700 triliun. Itu valuasi hari ini. Artinya kalau hutang Indonesia itu diselesaikan Abdurrahman bin Auf itu nggak perlu 10 tahun udah selesai hutangnya. Jadi ini bentuk pengamanan dakwah kita. Ada juga mungkin satu saya sebutkan di sini, kisah Nabi Ibrahim ketika mobilisasi pemerintah kotanya untuk mengerahkan kayu bakar dan membakar, itu ada kisah koloni semut membawa air. Lalu diejek sama cicak-cicak dan tokek-tokek istilahnya ibaratnya. Kamu memang bisa bawa air itu memadamkan api yang menggelegak begitu besar. Tapi kata semut, katakan apa? Kami membawa air tujuannya bukan mematikan api. Itu bukan tugas kami. Tugas kami berusaha. Yang mematikan api atau menyebabkan api tidak berbahaya itu Allah. Tapi kami melakukan ini untuk menunjukkan di pihak mana kami berpihak. Ya. Jadi ada kalanya usaha kita itu bentuknya adalah menunaikan kewajiban. Itu disebut dengan al-ahdu bil asbab. Dan karena itulah perspektif security awareness kita itu paling tidak, ini Al-Fakir ambil dari basic daruriyat khamsah dalam maqasidus syariah yang diprakarsai oleh Imam Asy-Syatibi dan lain-lainnya, yang dikenal dengan hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nasl, hifdzul aql, itu ya. Yang pertama, perspektif keamanan itu akidah. Jadi dimanapun kita berada, nomor satu harus akidah. Nabi Ibrahim berdoa pasti Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Itu kalau dipotong sampai di situ, perspektif kita pasti apa? Makmur, nggak ada kerusuhan, nggak ada kelaparan. Nabi Ibrahim ingin bahwa yang disebut perspektif keamanan adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan negeri kami dari berhala ya Allah. Itu perspektifnya. Kalau sampai ada yang diberhalakan di negeri kami, rusak. Oke, saya nyekolahin anak saya ya Allah. Jadikan sekolah ini sekolah yang aman buat anak saya ya Allah. Aman apanya? Akidahnya. Artinya kita jangan sampai nyekolahin anak kalau di situ akidahnya tergadaikan. Anak kita dapat beasiswa di dalam negeri, di luar negeri. Nomor satu yang harus kita cek keamanan akidahnya seperti apa. Gitu. Bapak dan Ibu, mungkin kita akan suudzon dengan yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Pernah nggak kita berpikir kenapa Nabi Yakub itu menangis sampai buta ketika kehilangan Yusuf? Sebagian besar kita terlalu lancang menuduh Nabi Yakub cengeng. Padahal Nabi Yakub tuh punya anak laki-laki berapa Bapak dan Ibu? 12 kan. Artinya kalau 12 hilang 1 atau 2 masih banyak untungnya gitu. Tapi kenapa perlu nangis sampai buta? Itu terekam dan betul-betul real dikabarkan Allah
tidak menunjukkan kerapuhan pribadi Nabi Yakub, justru sebaliknya. Nabi Yakub tahu Yusuf masih hidup. Kalau Nabi Yusuf sudah meninggal, selesai dia, nggak akan nangis dia. Nabi Yakub menangis karena Yusuf yang masih hidup itu dia khawatir. Sekarang nyembah siapa? Itu kekhawatiran terbesarnya Nabi Yakub. Anak kita jauh, yang harus dikhawatirkan masih sholat enggak anak kita? Dia di sana masih jaga halal haram enggak? Itu yang menjadi perspektif nomor satu. Yang nomor dua juga demikian, ekonomi. Jadi kegiatan kita ini harus berbasis jangan sampai meninggalkan generasi yang ekonominya lemah. Karena kalau orang yang lemah ekonomi itu pintu-pintu kelemahan menuju kelemahan yang lain. Yang ketiga, kehormatan. Luar biasa. Sekarang pukulan kehormatan ini dahsyat. Coba, setiap hari itu yang didaras bukan ayat Al-Quran. Yang didaras apa? Tontonan-tontonan perselingkuhan, supaya orang dengar perselingkuhan itu biasa. Itu nanti kalau terus tiap hari kita dengar, lama-lama itu bukan sesuatu yang mungkar, itu perselingkuhan. Jadi anak kecil pun sudah paham apa itu arti selingkuh. Ini kan luar biasa hari ini, sakit kita. Jadi kalau kehormatan sudah tidak dijaga, tidak ada rasa malu, itu musibah. Makanya kenapa hifdzul ird itu merupakan satu yang harus dilindungi. Kenapa pernikahan itu sesuatu yang sangat dianjurkan dan perzinahan itu disebut sebagai sesuatu yang fahisyah. Maka demikian ditopang dengan hifdzul aql. Akal itu dengan belajar. Karena kalau orang tidak belajar, dia akan fanatik. Dan ini persyarikatan kita harus faham bahwa yang namanya ilmu tidak ada dikotomi, tapi kita juga harus faham sumber-sumber dasar ilmu kita adalah yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Harus kita ajarkan anak-anak gitu. Tarikh tasyri', usul fikih. Itu bukan lagi hanya domain orang-orang tertentu saja. Paling enggak hal-hal yang mendasar kita harus punya sehingga kita tidak lagi bisa dibohongi. Dan yang terakhir, jiwa. Itu adalah terkait dengan kenapa tidak boleh membunuh. Karena nyawa itu sesuatu yang sangat luar biasa dilindungi. Baik, mungkin waktu saya tidak banyak, tapi kita kalau mau bicara dengan orang bahwa ini kita dalam bahaya, itu harus yang selevel. Kalau bapak bilang, Ustaz belakangnya ada ular, sementara saya nggak yakin ada ular, ya saya nggak akan takut. Sama, kita ini dalam bahaya, ngomong sama orang yang merasa enggak, saya nyaman-nyaman aja, ya percuma gitu. Ya. Kita mungkin akan merasa betapa beratnya nanti mendidik anak kita bahwa laki-laki itu tidak boleh menikah sama laki-laki. Dulu kita akan ketawa itu bicara itu, tapi hari ini nyata. Kok ada orang naksir laki-laki? Hari ini nyata. Ada berita bahwa seorang istri menangis luar biasa. Kenapa? Karena suaminya selingkuh dengan laki-laki. Itu lebih menyakitkan. Dan betapa rusaknya struktur masyarakat sosial kita ketika kemungkaran itu tidak betul-betul coba kita keras tolak sekarang. Ya. Atas nama hak asasi manusia mereka berlindung kemaksiatan, tapi atas dasar hak asasi manusia. Karena itu perlu kita lakukan ada dua hal. Pertama, dakwah umum. Jadi seperti ini disebut dengan tablik ya. Tablik itu menyampaikan informasi. Kalau taklim menyampaikan pengetahuan. Tapi di luar tablik dan taklim kita harus melakukan kaderisasi. Itu yang disebut dengan dakwah khusus. Karena para mubalik itu jangkauannya terbatas. Mohon maaf, mohon izin. Yang kita bicarakan hari ini masing-masing kita paham. Sore nanti udah berubah. Besok lagi kesibukan kita udah lain lagi. 2 hari lagi sudah lupa. Seminggu lagi udah lupa lagi. Maka perlu kaderisasi sehingga kita punya continuity. Yang berikutnya, dakwah sekarang itu ada yang tatap muka, konven seperti sekarang, dan ada juga yang sifatnya digital. Nah, digital ini ada Internet of Things yang luar biasa, yang saking luar biasanya fakta Bapak dan Ibu, 1 menit 60 detik terjadi di internet. Google itu ditanya sama 5,7 juta. Bahkan sekarang kalau Bapak dan Ibu bertanya bersamaan dijawab. Itu yang menjawab mesin. Sedangkan konsultan syariah 1 kali 5 pertanyaan, hari ke-7 dia sakit. Gitu. Berarti kan kita harus punya inovasi. Dan betapa banjirnya kita lihat informasi ini dari 7,9 miliar manusia,
5 miliarnya punya akses ke internet melalui HP-nya. Itu berarti luar biasa potensi dakwah, dan kita bisa membenarkan apa yang dikatakan Michael Kapur, getting information of the internet is like taking a drink from fire hydrant. Kita kalau minum di depan hidran pemadam kebakaran itu ya tersedak. Jadi perlu ada literasi. Ya. Dan Bapak dan Ibu mohon izin ya, mungkin tidak bermaksud mengkastakan, ini di sini kita masing-masing beda-beda. Ya, nggak tahu saya di sini apakah ada yang sempat melihat Soerat Kabar. Ya, kalau sempat lihat berarti dia sudah tua sekali itu. Ya, atau yang pernah mengalami TV hitam putih, radio kayak gitu ya. Atau yang selevel sama saya yang belajar komputernya, floppy disknya itu nggak bisa dimasukin saku. Nah, kalau itu berarti itu seusia dengan kita ya. Sekarang generasi Z yang nggak mau rumit berpikir, berdakwah dengan mereka itu tidak bisa terlalu berat. Nah, karena mereka ya luar biasa. Dulu saya mencari hadis perlu harian, sekarang hitungannya detik. Tetapi apakah semua orang menggunakan itu dengan kebaikan? Itu yang disebut dengan literasi. Dan mungkin karena keterbatasan, saya akan akhiri dengan slide ini supaya Bapak dan Ibu bisa melanjutkan kegiatan. Apa makna bahwa kita perlu menanamkan sifat Nabi ini pada diri kita dan keluarga kita? Ini disebut dengan kompetensi profetik. Basisnya itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu credibility. Orang yang percaya adalah orang yang punya kredibilitas. Di dalam Al-Quran, orang yang punya kepercayaan itu tidak dibatasi. Makanya selalu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Biasanya kita berhenti di situ. Harus diterusin itu sebenarnya. Siapa yang bisa menjadikan Rasul itu sebagai uswah? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Kalau dia enggak beriman sama Allah sama hari akhir, ya enggak mungkin. Rasul terlalu susah untuk saya tiru. Saya gampang-gampang aja lah gitu. Maka orang yang punya keimanan, ketahanan masa depan, dia nanti akan dibangkitkan. Dia adalah orang yang siddiq. Itu yang disebut dengan kesungguhan dia. Untuk apa kita sholat? Banyak toh orang tidak sholat dia sukses, gitu ya. Untuk apa saya jujur? Orang tidak jujur malah diberi tempat. Untuk apa saya jadi orang baik? Orang-orang yang resek istilahnya baratnya justru diberi panggung hari ini, gitu istilahnya. Karena kita punya kesungguhan, punya kredibilitas, maka kita punya integritas. Integritas itu adalah amanah. Saya percaya Allah, maka kemudian saya dipercaya orang di sekitar saya. Itulah Nabi Muhammad. Tumbuhnya kepercayaan diri sehingga kemudian dia punya modalitas. Saya orang yang punya kelemahan, betul, tapi saya adalah makhluk sempurna. Tidak ada orang yang tidak punya kelebihan. Maka saya layak untuk menyampaikan kebaikan yang Allah pasrahkan kepada saya sebagai manusia. Lalu dia punya belajar communication skill, itu tabligh. Rasulullah berbicara pada anak kecil bisa, bicara sama orang dewasa bisa, bicara orang pas-pasan bisa, bicara sama orang sibuk bisa, bicara sama orang keren bisa. Itu disebut dengan tabligh. Dan perlu dibekali fatanah, kecerdasan jamak. Bapak Ibu hadirin sekalian, di akhir sebagai closing statement, dari mana kita memulai menjaga diri dan keluarga kita? Mulailah dari hal-hal yang basic. Di surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 1 ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, jagalah janjimu, kuatkan komitmenmu. Lalu ayat itu ada sambungannya menarik ya. Uhillat lakum bahimatul an'am. Oh enggak nyambung ya, seolah-olah ya. Yang di sini disuruh komitmen, kemudian bicara makanan halal. Ingat, ini penting. Lifestyle ini, halal lifestyle. Orang yang punya komitmen itu dimulai dari menjaga sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya dan mulut anak dan istrinya dan keluarganya. Jangan coba-coba memasukkan yang haram. Kalau kita pergi, jangan pernah makan kecuali yang halal. Anak-anak kita jangan pernah diberi kecuali yang halal dan haram, karena itu konsekuensinya berat. Kalau Al-Maidah ayat 1 bisa kita pegang, maka Al-Maidah ayat 51 beres. Masih ingat ya, Al-Maidah ayat 51 apa bunyinya?
Kenapa orang sulit menerima Al-Maidah 51? Ya ayat Al-Maidah ayat 1-nya nggak beres. Di Al-Maidah itu ada 16 kali Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, dari 89 kali di dalam Al-Qur'an. Lah kalau kita ayat Al-Maidah ayat 1 nggak beres, jangan harap bisa ngomong sama orang di Al-Maidah ayat 51. Nah, ayat Al-Maidah 51 itu sebentar lagi muncul, itu makin dekat 2004 itu sebentar lagi muncul. Tapi itu akan tidak bisa satu volume kalau di Al-Maidah ayat 1 nggak selesai. Nanti kita akan berbicara tentang toleransi, berbicara tentang radikalisme, menjadi alat yang digunakan untuk saling memukul di antara kita. Karena itu mudah-mudahan kita kuat, kokoh secara internal. Secara internal itu maksudnya apa? Menjadi soleh diri kita ini akan diukur dengan diri kita. Jangan pernah mengatakan saya nggak usah sholat lah karena yang soleh udah banyak. Oh, nggak bisa itu, nggak bisa. Semua orang harus merasa bahwa dirinya perlu untuk jujur. Lalu kemudian hindari kemunafikan, karena kemunafikan akan sangat menggerogoti soliditas internal. Berpola pikirlah kontributif, apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Dan secara eksternal setiap kita harus mensosialisasikan ideologi persyarikatan ini. Ini yang perlu kita bina sehingga kita tidak untuk diapresiasi atau dicintai, tapi untuk menyampaikan dengan sesuatu yang argumentatif sehingga kita bisa kurangi musuh-musuh yang tadi disebutkan. Apa itu musuhnya? Orang mukmin yang iri, orang munafik yang hasad, orang kafir yang memerangi, hawa nafsu yang membelenggu kita, serta setan-setan yang merayu dan menipu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai orang-orang yang bisa mendakwahkan kebaikan, kita bisa amalkan sehingga kelak sebagaimana kita menanti perjumpaan dengan Rasulullah dikumpulkan bersama orang-orang saleh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.